Sepertinya ini mengarah kepada Triswaka yang mungkin masih bisa diselamatkan. Walaupun ya sangat disayangkan karena dia ini mengatakan bahwa ya kalau Triswaka gue kenal, ya gue maafkan lah. Tapi kalau Zidane nanti dulu, dilihat dulu. Nah, kalau Triswaka mungkin masih bisa terselamatkan. Tapi untuk Zidane ini sepertinya adalah akhir karir. Jika ternyata dia tidak mencoba untuk Halo saya Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Saya menahan diri selama 2 hari tidak membuat konten ini, walaupun permintaan sudah banyak tentang ini siapa yang salah, gimana nasibnya nanti, dan kedepannya akan seperti apa. Karena saya sebenarnya awalnya juga nggak pernah tahu siapa Triswaka, siapa Zidane, sampai akhirnya salah satu teman saya, ada namanya Radityo Siswanto, dia penyanyi pendatang baru. Oh ya, ini lagunya. Kamu yang pernah mencintaiku, dan kamu juga yang berjanji padaku. Aku mencintai kamu sampai akhir hidupku. Nah, ini datang mengajak seorang teman, saya tidak usah sebut, dan terus bercerita tentang bagaimana mereka Triswaka ini tadi ternyata mengumpulkan banyak penyanyi-penyanyi senior untuk diajak ya tampil lagi. Jadi kayak frontline atau mungkin vokalis-vokalis dari band yang senior seperti itu. Saya pertama kali dengar di situ, melihat kasus ini, saya tidak mau membahas dulu. Karena setahu saya seharusnya dia kenal dengan orang-orang ini tadi, dan kenyataannya memang betul. Nah, dan baru saja saya nonton video live di channel Uyakuya. Kalian juga harus nonton di sana, di mana Andika Kangen atau Babang Tampan ini tadi. Ini mengatakan bahwa ya kalau Triswaka gue kenal, ya gue maafkan lah. Tapi kalau Zidane nanti dulu, dilihat dulu. Nah, Zidane itu emang nggak kenal sama sekali. Nggak kenal sama sekali. Jadi aku bilang aku harus legowo karena kenal. Tapi kan nomor satunya kan nggak kenal. Ini kita akan lihat, akankah nanti dimaafkan? Dan kira-kira akan seperti apa? Karena ternyata somasi yang dilayangkan pun itu bukan somasi dari Andika, tapi dari pihak yang lain. Apakah itu label, ataukah dari lembaga perkumpulan musik, atau apa? Nah, kita akan lihat, tapi yang pasti di sini gelombang unsubscribe selain somasi dan denda itu mulai berdatangan. Dan ini ada sesuatu yang menarik nih. Dikabarkan subscribers dari Zidane ini turun dari 5 juta ke 1, sekian juta. Yang pada kenyataannya nggak seperti itu. Kenyataannya subscribernya yang pertama nih itu nggak 5 juta, tapi cuma 1,3 kalau nggak salah. Nah, yang unik adalah setelah kejadian ini, subscribernya katanya malah naik. Jadi ada yang unik, tapi itu kita bahas di konten yang lainnya. Yuk kita akan langsung lihat, apakah nanti Babang Tampan akan maafkan Zidane, Zinedine Zidane. Sebenarnya sih kalau nama Indonesia namanya Zainuddin Zidane. Nah, kalaupun ternyata Babang Tampan maafkan, apakah netizen akan memaafkan dia? Nah, kita akan lihat dari kartu yang pertama. Dari kartu yang pertama ada kartu Three of Swords. Dan kartu ini menunjukkan bahwa semua orang ini apapun yang terjadi itu akan mengingat sesuatu yang sebelumnya. Mungkin memang saat ini hujatan itu datang dan bertubi-tubi. Tetapi nantinya kita akan lihat sesuatu ini berdasarkan dari hal yang akan terjadi di masa lalu. Karena pada kenyataannya ternyata video ini pun bukan video yang baru dibuat, tapi video yang ada sekitar 3 atau 4 bulan yang silam. Ini baru di-up sekarang terus kemudian menjadi viral. Dan kalian tahu dong, netizen yang budiman di Indonesia ini kalau sudah berkumpul itu mungkin tsunami yang paling besar juga akan kalah dengan gelombang mereka ini tadi. Dan sayangnya anggapan bahwa mereka berdua ini mengejek dan mengolok-olok, ini diduga begitu ya, itu menjadi sangat disayangkan karena ini adalah musisi yang jauh lebih junior. Sedangkan Andika Kangen Band ini sudah berkarir dari tahun 2005 kalau tidak salah, berarti tahun ini sudah 16 tahun itu bermusik. Dan ini dianggap menjadi satu hal yang keterlaluan, terutama saat ya yang paling terlihat adalah Zidane itu yang menirukan raut muka dan terus kemudian menutup mulutnya. Dan ini menjadi gelombang
hate yang sangat besar terhadap mereka, terutama saat video ini terus kemudian dibahas dan merembet kemana-mana, ke masalah Raiders, ke masalah bagaimana mereka ini mendapatkan keuntungan dan juga karir dari mengcover lagu orang lain dan sebagainya. Nah, dari masa lalu ini semoga banyak hal yang positif yang mereka lakukan, karena jika tidak, ini netizen ini kebiasaannya itu sukanya mereka itu tuh suka menggali kuburan. Sehingga harapannya di sini kalau seandainya masa lalunya ini lebih banyak positifnya, harusnya mereka akan ya selamat lah atau sedikit selamat di sini. Dan mengingat bahwa Triswaka ini kenal dengan Andika dan terus kemudian mendapatkan maaf ini, seharusnya karirnya akan sedikit lebih selamat lah dibandingkan teman satunya lagi, yaitu Zidane ini tadi. Dan saya sempat nonton konten dari Ian Kasela dan terus kemudian nonton dari di Uya Kuya ini tadi. Sepertinya ini mengarah kepada Triswaka yang mungkin masih bisa diselamatkan. Walaupun ya sangat disayangkan karena dia tidak menstop Zidane saat melakukan itu tadi. Ya walaupun itu live ya di sini, dan saya penasaran pengen bahas deh kayaknya nanti apa sih yang terjadi, fenomena apa, karena itu kayaknya lebih penting dibandingkan hal ini. Karena saya sih merasakan nantinya ending-endingnya itu juga pasti semuanya ini akan meminta maaf, semuanya ini akan ya berbaikan. Dan sebenarnya loh ya, kalau boleh saya ngomong, di dunia sosial media seperti sekarang ini, mau seperti apapun tiga-tiganya ini diuntungkan karena namanya ini langsung dikenal oleh semua orang. Yang tadinya itu nggak tahu siapa Triswaka, nggak tahu siapa Zidane. Kalau Andika Kangen kan sudah terkenal dengan kontroversinya dulu dan sampai sekarang, itu juga menarik untuk dibahas nanti. Ini seharusnya jadi satu hal yang sangat-sangat menguntungkan jika ternyata ini bisa disiasati, diatur, dan diakhiri dengan indah. Itu pesannya. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private, hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya, apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya, dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja, dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. Dan seharusnya loh ya, kalau menurut saya hal ini tuh harusnya nggak usah sampai di sini. Ini harusnya jadi sesuatu yang lebih menguntungkan lagi jika Triswaka di sini sebenarnya sudah melakukan ya, dengan dia itu mencoba untuk mengajak kerjasama seperti tadi saya bilang, vokalis-vokalis dari band senior yang ada. Kalau saya nggak salah dengar, saya tidak salah dengar ya, ini beberapa band seperti 5 Minutes, terus band-band yang seangkatan itu kayaknya diajak sempat ke Bali waktu itu, dan mereka bikin konten bersama-sama. Dan kalau saya pikir dan melihat pengakuan dari Andika bahwa mereka sudah berkenalan, mereka sudah saling kenal selama 1 tahun ke belakang, mestinya ini nggak usah sampai ke sini. Saat itu terjadi, harusnya Triswaka langsung menghubungi Andika Kangen Band dan terus kemudian ketemu, bikin konten bareng untuk menunjukkan kalau mereka ini nggak ada masalah apa-apa. Nah, tapi mungkin ya permasalahannya bukan di si Triswakanya ini tadi, tapi ternyata Tri waktu itu sedang mengajak Zidane. Atau kalau mungkin saya salah di sini, ya mungkin waktu itu Triswaka tidak melihat ini sebagai sesuatu yang mengancam, tapi kita tahu gelombang hate dan cancel culture ini ternyata sesuatu yang tidak bisa dibendung oleh siapapun. Dan sayangnya ini menjadi kebalikannya. Jadi unfortunate untuk dua orang ini tadi. Untuk Andika dan Kangen Band, ini sebenarnya adalah momen yang tepat jika mereka ingin melakukan apapun itu. Dan perseteruan di sosial media ini sesuatu yang nggak akan bisa dicegah sepertinya. Ya, sulit ya, karena apapun ini sangat memungkinkan untuk dijadikan bahan membenturkan beberapa pihak. Nah, tapi potensi untuk melakukan itu yang seharusnya bisa dicegah. Jadi mengerti ya? Maka apapun yang dilakukan di sosial media harus dijelaskan sejelas-jelasnya. Karena biasanya yang dilemparkan atau ditayangkan ini hanyalah sebuah simbol. Tapi terkadang orang-orang itu memang menikmati menggunakan simbol itu tadi. Misalkan dengan menyindir seseorang, apakah dia nggak bayar utang, susah ditemuin atau apa, tapi nggak menyebutkan nama. Nah, akhirnya terus itu nyasar ke semua orang. Seperti seseorang yang ya just saying, menulis sesuatu terus menyindir orang lain. Nah, ini kan sesuatu yang jika memang
bisa diartikan dengan tepat, ini akan jadi sesuatu yang mungkin sangat efektif. Tapi jika tidak, mungkin akan berakhir dengan hal seperti ini tadi. Dan jika hal seperti ini terjadi, maka tidak ada cara yang lain adalah selain ya klarifikasi, menjelaskan apa maksudnya, tentu saja didukung bukti-bukti yang tepat, dan harapannya memang ini bukan maksud yang buruk. Tapi kalau ternyata memang terlihat, ya ini kelihatan banget sih ya kalau Zidane itu ketawa terus kemudian menirukan dengan mimik muka tertentu yang ya kalau menurut saya sih nggak pantas dilakukan di depan umum seperti itu. Nah, nanti kira-kira akan memaafkan nggak nih si Babang Tampan ini ke Triswaka? Ke Zidane. Kalau saya kira di sini Andika pasti akan memaafkan. Ya dia menyadari posisinya sebagai seorang public figure yang senior. Dan nggak mungkin lah kalau dia tidak memaafkan di sini. Tapi hati manusia ya siapa yang tahu. Dan kartu judgment sebenarnya adalah kartu yang mengisyaratkan bahwa segala sesuatu saat kita itu mendefinisikan sesuatu hal atau kita menuduh orang lain dengan satu hal, maka bisa jadi sebenarnya bukan orang lain yang seperti itu, tapi diri kita yang sebenarnya menyiratkan hal-hal yang kita tuduhkan itu tadi. Ingat, karena saat kita menuduh, satu ujung jari mengarah ke orang itu, tapi tiga yang lainnya ini mengarah ke kita sendiri. Jadi kalau saya lihat, Andika pasti akan memaafkan Zidane. Tetapi bukan itu yang penting. Yang lebih penting lagi adalah bagaimana asumsi dan juga judgement dari masyarakat, yang mana sebenarnya ini terjadi itu karena masyarakat yang menjudge bahwa apa yang dilakukannya ini itu adalah hal yang di luar batas. Nah, maka pertanyaan berikutnya, apakah netizen akan memaafkan? Kalau Andika kangen, pasti akan memaafkan. Kita akan lihat lagi bahwa kartu kematian ini bisa artinya berakhirnya karir untuk Zidane. Kalau Triswaka mungkin masih bisa terselamatkan, tapi untuk Zidane ini sepertinya adalah akhir karir. Jika ternyata dia tidak mencoba untuk menebus kesalahannya dengan melakukan satu hal yang, ngerti nggak sih kalau tanah itu digali? Berarti kan lubangnya ini harus ditutupin lagi. Dan saya pikir nggak cuma ditutupin, ini harus diuruk dengan sesuatu yang lebih baik lagi di situ. Maka tugas Zidane di sini pasti akan lebih berat. Jika dia diam saja, udah pasti karirnya akan mati. Jika dia sedikit saja menunjukkan ketidaktulusan dalam meminta maaf, karirnya akan mati. Jika dia tidak datang kepada Andika kangen dan memohon di sini, karirnya akan juga mati. Maka kalau saya mungkin menjadi seorang konsultan komunikasi, saya akan datang ke Zidane, saya akan tawarkan beberapa step untuk menyelesaikan ini. Tapi ya mungkin 50% karirnya, 50% hasil karirnya untuk saya kali ya nanti ya. Tapi ingat itu tadi, maksudnya di sini adalah jika dia salah memilih langkah untuk menyelesaikan ini, maka karirnya akan mati. Dan ini sayangnya berbeda dengan Triswaka. Nah, dan akan seperti apa Triswaka? Kalau saya pikir sih Triswaka akan bisa mempertahankan ini. Dan kalau saya merasakan di sini, kalau seandainya dia bisa melewati hal ini tadi ya, dan tentu saja itu artinya mendapatkan maaf secara langsung, berjumpa secara langsung, dan membuat sebuah konten bersama dengan Andika. Kalau menurut saya malah ini sebenarnya adalah satu kesempatan untuk Triswaka ini tadi bikin konten bareng atau bikin musik bareng, karya bareng dengan Andika kangen ini tadi. Ini sebenarnya sesuatu yang bisa diakhiri dengan satu hal yang saling menguntungkan untuk yang lainnya. Nah, apakah dengan seperti ini misalkan Triswaka dianggap sudah ya melakukan satu hal yang nggak pantas kepada seniornya ini tadi, maka yuk kita bikin musik tapi semua keuntungannya diberikan untuk Andika di sini yang sudah merasakan bagaimana dia diperolokkan seperti itu. Tapi Andika di sini nggak merasa kenapa, karena buat dia silahkan orang mau benci dan mengolok-olok saya, yang penting jangan ibu dan anak-anak saya. Dan kalau menurut saya di sini sih, ini tinggal penyelesaiannya aja yang bagus harus seperti apa. Maka melihat video yang tadi saya tonton, seharusnya ini akan bisa selesai sebelum Lebaran nanti. Nah, tapi kalau kasus hukum yang ada, ini sepertinya memang karena sudah kadung dimulai, ini sepertinya akan mendatangkan satu gelombang yang lainnya lagi yang semoga ini tidak terjadi, atau semoga malah akan terjadi, yaitu gelombang besar yang akan mempertanyakan keabsahan atau legalitas dari musisi cover yang ada di Indonesia, dan ini semakin besar setiap harinya. Saya aja sampai kaget ternyata ayah saya di kampung saya, ini umurnya udah 72 tahun, tapi suka banget nonton seorang penyanyi dari Manado kalau nggak salah ya, wanita yang suka nyanyi lagunya Celine Dion. Lupa siapa, coba tulis komentar di bawah sini. Dan ini ternyata merebak tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Dan sayangnya Triswaka dan Zidane ini membuka sebuah wacana pembahasan tentang hal ini tadi, yang tentu saja ini pasti banyak musisi cover yang lainnya, aduh kenapa sih kok sampai kasus ini kan jadi dibuka lagi. Nah, tapi ini adalah jalan yang baik
untuk para penyanyi lawas, terutama yang memiliki banyak karya di masa lalu, tapi mereka ini belum berkarya lagi atau ya popularitasnya sudah mulai menurun. Dan saya pikir ini adalah sebuah wacana dan diskusi yang menarik. Bagaimana jika ternyata musisi muda ini bekerja sama dengan musisi yang senior, menciptakan atau mendaur ulang karya yang lama dan perkenalkan karya yang baru milik mereka ini tadi. Mungkin saja Tuhan memang mengizinkan kasus ini terjadi untuk hal seperti itu. Gimana menurut kalian? Hentikan komentar yang di sini menghina-hina, oke? Stop sampai di situ, karena yuk kita ngobrol seharusnya ini seperti apa. Kita carikan solusi untuk sebuah hal yang seperti ini. Dan saya sebenarnya tergelitik untuk membahas tentang bagaimana ini semua bisa terjadi. Mengapa gelombang unsubscribe, hate, comment, dan sebagainya ini mengalir dengan cepat sekali. Dan yang membuat saya miris itu adalah, oke lah, kalaupun ternyata apa yang dilakukan Zidane itu nggak tepat dengan mengolok-ngolok. Tapi apakah dengan itu kalian berhak mengolok-ngolok balik Zidane dengan cara yang lebih kejam loh? Dan saya nggak membela Zidane di sini, tetapi ini juga satu hal yang pengen saya bikin konten. Masyarakat Indonesia itu tuh sadis banget. Mereka ini kalau terjadi sesuatu, mereka ini bener-bener meluapkan hal itu. Maling motor yang sampai dibakar massa, itu aduh udah banyak sekali. Jambret yang dipukuli sampai mati. Nah, mengapa masyarakat Indonesia sekejam itu? Semoga nanti kita akan bisa bikin konten seperti itu, tapi ya, all the best untuk siapapun ini tadi. Dan untuk kalian yang ingin dibacakan kartunya, silahkan hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih sudah menonton konten ini dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Salam.